Tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Iya, semoga sehat semua. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Merita Diana, saya dari komunitas belajar SMP Negeri 2 Tanjung Raja ya. Di sini saya lihat banyak yang dari Tanjung Raja, ada yang dari beberapa tempat yang lain mungkin ya. Kita saling mengenal. Saya akan memberikan semacam SMP 2 Tanjung Raja itu Bapak Ibu ada di Lampung Utara ya. Lampung Utara letaknya di Desa Merambung. Nah, komunitas ini baru ya Bapak Ibu, baru. Malam ini adalah perdananya dan mohon doanya dari Bapak Ibu semua untuk kelancarannya. Semoga kedepannya komunitas ini berjalan dengan baik. Maksudnya ya bisa saling berbagi ilmu pengetahuan, baik itu sesama jenjang SMP ataupun lintas jenjang, sehingga ilmu pengetahuan itu tersampaikan semua, tidak ada yang bisa tertutupi gitu ya, hanya karena jarak, hanya karena waktu atau hanya karena tidak ada kesempatan, tapi semua dengan adanya komunitas belajar yang diadakan oleh Kemendikbud ya, ini bisa mewadahi semua guru di Indonesia ini bisa saling belajar gitu. Dan kami juga Bapak Ibu menerima Bapak Ibu yang untuk mau berbagi dengan kami. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bersedia gitu ya untuk memberikan pengetahuan Bapak Ibu pada kami, maka kami dengan senang hati menerima Bapak Ibu sebagai narasumber gitu ya di komunitas ini. Nah, ini untuk perdananya. Saya mungkin Bapak Ibu ada yang ini ya, saya minta tolong di sini. Di sini sudah ada yang sudah saya jadikan penyelenggara ya. Ada Bu Eti, ada Pak Febri ya. Ini Bu Jen, ini yang Jen dari Gorontalo ya Bu ya. Aduh, alhamdulillah ketemu lagi. Saya minta tolong juga ini. Seperti ini maksud saya. Jadi dari Merambung Merambung itu Tanjung Raja, Lampung Utara dengan Gorontalo itu sudah beda tempat, beda pulau dan ini ya, beda waktu. Di sana Indonesia Tengah ya Bu ya, di sini masih Barat. Nah, bisa bertemu. Nah, inilah wadah dari pemerintah. Tidak ada lagi itu kesenjangan ilmu. Jadi kita bisa saling berbagi, apalagi untuk kebaikan. Oh ya, saya lanjutkan ya. Ini ketemu teman lama jadi agak curhat. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu karena sini kebetulan teman saya ya yang kami berbagi untuk moderator itu di sini agak desa ya. Jadi sinyal itu mungkin di tempat beliau kurang stabil ya, sehingga kalau pertemuan seperti ini apalagi malam agak susah. Jadi saya menghandle ya, tidak apa-apa, mungkin lain waktu bisa ditemani oleh teman-teman saya sambil mempersiapkan sinyal. Inilah kendala kita di online ya. Nanti insya Allah nanti hari Sabtu yang non online nya, yang luringnya kami fasilitasi, tapi ya tadi ya mungkin hanya bisa kami mewadahi yang dari tempat kami saja, dari Kecamatan Tanjung Raja saja gitu ya. Kalau yang dari berbagai tempat ya kita dengan online seperti ini. Saya mohon bantuannya pada Bapak Ibu yang saya jadikan penyelenggara. Nanti ketika saya menyampaikan materi mungkin nanti agak kesulitan untuk mengizinkan teman-teman masuk gitu ya. Jadi tolong diizinkan saja. Kalau memang ada keterangan izinkan maka diklik izinkan gitu, supaya teman-teman yang mau menghadiri itu bisa ikut serta. Mungkin seperti itu. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf.
Oke ya, saya lanjutkan dengan memaparkan materi. Hari ini saya akan berbagi praktik baik Bapak Ibu tentang menyusun bahan ajar. Bahan ajar yang akan saya sampaikan ini dengan Google Doc ya. Ini sudah. Nanti mohon komentarnya ya kalau misalnya tidak terlihat atau terlihat ya. Oke. Terlihat Bapak Ibu? Belum ya? Oke. Belum, malah tempat saya yang belum. Oh, kanvanya ya yang terlihat. Ya, tidak apa-apa. Saya sengaja tidak mendownload ini Bapak Ibu karena saya tampilkan. Nah, ini langsung 9 ya. Nah, ini jadi kebetulan Bapak Ibu saya mendapat amanat, dapat tugas tambahan yaitu tentang akun belajar ID ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, akun belajar ID ini akun yang sama dengan akun Google atau Gmail ya, tapi dia dikhususkan untuk pendidikan gitu ya. Nah, rata-rata guru yang sudah bergabung di Dapodik, misalnya itu sekitar 2 tahunan ya kalau kurang lebih, itu mereka diberi akun belajar ini. Akun belajar ini sudah ada yang memanfaatkan dan sudah ada juga yang belum gitu ya. Nah, di sini saya akan berbagi. Kemarin waktu saya masih mengajar di SMP 1 itu saya membuat bahan ajar. Nah, bahan ajar inilah yang mengantarkan saya menjadi narasumber berbagi praktik baik ya Bapak Ibu. Nah, saya ini menggunakannya dengan Google Doc ya. Jadi kalau di Word, di Microsoft itu Word ya. Kalau di Google, di aplikasi Google itu namanya Google Doc. Nah, pakai akun belajar ID gitu ya. Caranya gimana? Nah, seperti inilah. Ini saya Bapak Ibu. Jadi inilah saya gitu ya. Tahun 1883, 30 Mei yang lalu saya lahir gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin email saya seperti ini akun belajar ID ya. Nah, ada tulisannya belajar ID. Kalau ini SMP, kalau SD. Ini nomor HP saya. Kebetulan 2009 saya menyelesaikan teknologi pendidikan. Ini sekarang pekerjaan yang saya tekuni ya Bapak Ibu. Saya masih mengajar karena PLT ya di sininya. Lalu dengan Kopkapten tadi mengurusi akun belajar ID Lampung Utara, dan bahan belajar yang saya akan sampaikan ini, oh ya itu Bapak Ibu sepertinya ada yang mau masuk, mohon diizinkan ya. Inilah yang membawa saya ke posisi ini, NSBPB, jadi narasumber berbagi praktik baik Kemdikbud. Gimana caranya akan saya sampaikan ya di sini. Oke. Mulai dari perangkat ajar atau bahan ajar ya. Apa sih itu gitu ya? Sebenarnya sama aja gitu ya, bahan ajar dan modul ajar itu. Tapi kalau perangkat ajar itu dia perangkat ya, satu kesatuan gitu ya. Bisa komik, infografis, satu pokok bahasan tapi lengkap gitu ya. Nah, tapi kalau bahan ajar itu hanya sekelumit atau setopik atau lebih spesifik lagi ya, lebih dikit lah gitu ya. Misalnya hanya, nanti akan saya sampaikan contohnya seperti apa. Nah, yang buat siapa gitu loh. Yang buat itu guru Bapak Ibu. Jadi mau apapun kurikulumnya, yang buat
kepada guru supaya nyambung gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil dari tempat lain ya harus ada adaptasi ya atau adopsi ya, supaya supaya bisa digunakan dengan nyaman oleh Bapak Ibu semua. Nah, isinya itu terdiri atas ini Bapak Ibu, bahan ajar itu. Ada tujuan pembelajarannya, ada kegiatan pembelajarannya, ada rencana asesmen. Hanya 3 ini sebenarnya. Tapi kalau yang teman-teman lihat di Mbah Google atau di berbagai macam sampai glosarium sampai itu ya tidak apa-apa. Tapi yang penting ada 3 ini. Nah, kalau 3 ini sudah terpenuhi, insya Allah Bapak Ibu sudah bisa mengajukan nanti ke PMM-nya di pelatihan mandiri merancang pembelajarannya. Nah, hal ini bisa untuk aksi nyata Bapak Ibu. Nah, ini modul ajar PS bahan ajar. Apa sih gitu ya? Kalau modul ajar itu dikemas sistematis ya, semuanya sudah lengkap. Tapi kalau bahan ajar hanya isi-isinya saja. Isinya 1 gitu. Misalnya tujuan pembelajarannya ya 1 aja gitu. Nggak apa-apa, itu bahan ajar. Bahan ajar. Kalau modul ajar dia kan misalnya 1 topik, 1 materi itu misalnya bab perkalian, bab bilangan gitu ya, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan dia lengkap kalau modul ajar. Tapi kalau bahan ajar hanya 1, misalnya kalau bilangan ya cukup bilangan bulat yang dibahas gitu ya. Kita hari ini belajar bahan ajar aja dulu ya. Nah, kenapa pakai akun belajar ID gitu ya, nggak pakai akun yang lain? Ini sebenarnya saya hanya memanfaatkan apa yang kita miliki. Nah, khususnya Bapak Ibu yang sudah berkecimpung di guru penggerak, kita kan disuruh atau dihimbau untuk memanfaatkan aset Ibu ya. Nah, ini aset kita, walaupun kadang ada kita yang belum tahu ya. Nah, manfaatkanlah aset ini karena ya ada semua rata-rata ya. Kecuali itu yang nggak ada itu belum ketemu. Tapi kalau dicari ketemu nanti. Nah, keunggulannya sebenarnya tidak banyak sih ya Bapak Ibu. Hanya yang paling mendasar itu dia ada fitur chat ya. Nah, fitur chat ini hampir sama dengan WA gitu ya. Tapi dia tidak pakai nomor HP, dia hanya menggunakan akun belajar ini. Jadi di emailnya itu ada namanya chat ya. Terus kalau akun ini pakai di Classroom ya, maka dia bisa import nilai. Tapi kalau pakai Gmail biasa itu tidak bisa. Kalau kita menggunakan Chromebook, saya pakai Chromebook saat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengunci ya. Jadi murid kita berikan semacam soal gitu. Murid itu tidak bisa membuka tab-tab baru yang mana dia untuk mencontek. Nah, makanya kita manfaatkan gitu. Lalu kalau Google Meet-nya seperti ini bisa 24 jam Bapak Ibu, tidak di stop selama selama baterainya masih ada. Kalau baterainya udah ini mau diisi gitu ya. Tapi kalau di akun Gmail biasa itu dia dibatasi 60 menit saja, dia sudah harus berhenti gitu ya, ada peringatan. Ini hampir sama seperti Zoom ya Bapak Ibu. Zoom juga kan berbayar kalau yang ini. Cuman saat ini untuk ini tidak bisa merekam. Tapi kalau Bapak Ibu pakai Chromebook, Bapak Ibu bisa merekam seperti yang saya lakukan ini. Saya menggunakan akun belajar ID terus menggunakan Chromebook, saya bisa merekam kegiatan ini.
Lalu kenapa pakai Google Doc gitu, nggak pakai Word gitu? Karena Google Doc ini adalah aplikasi di akun Belajar ID. Dia bisa secara bersamaan ya, atau real time ya, untuk mengedit. Jadi kalau misalnya kita kerjanya ramean gitu ya, saya ngerjain kompetensi, saya ngerjain tujuan pembelajaran, saya mengerjakan asesmen, dalam satu dokumen kita bisa rame-rame mengerjakannya gitu. Inilah enaknya dari Google Doc. Lalu Google Doc ini tidak saya tulis di sini. Kalau kita ingin mendownload, kita tidak usah lagi men-scan, langsung bisa download dalam berbagai versi, dalam PDF bisa, dalam berbagai macam ya, bentuk-bentuk sheet, dalam Word juga bisa gitu. Nah, sampai sini ada contohnya Bapak Ibu. Contoh bahan ajar yang sudah saya buat. Oke, ini terlihat tidak Bapak Ibu? Belum? Coba saya cek sini. Belum pindah ya? Terlihat doknya? Tidak ya? Oke, masih Canva ya? Oke, saya hentikan dulu. Saya berbaginya yang dok. Ini contohnya Bapak Ibu. Saya mulai berbagi menggunakan seluruh layar ya. Terlihat Bapak Ibu? Belum? Nah, terlihat belum? Belum ya? Sudah Bapak Ibu? Beri saya suara. Oke ya. Sudah kelihatan tulisannya modul ajar IPA? Sudah belum? Sudah Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas jawabannya. Karena saya berbagi layarnya dengan seluruh layar, jadi saya tidak bisa memantau di Meet-nya ya. Inilah modul ajar. Nah, modul ajar ini adalah sistematis ya. Jadi satu kesatuan dari bahan ajar. Nah, kalau bahan ajar tadi kan cukup ada tujuan pembelajaran sini ya. Terus ada kegiatan. Saya lambat-lambat saja ini. Ini ada tujuan pembelajaran. Nih. Ada ini aja. Terus ada kegiatan pembelajaran, sama ada asesmen, rencana asesmen. Nah, itu saja Bapak Ibu. Untuk apa sih namanya modul ajar? Untuk bahan ajar. Kalau modul ajar kan seperti ini. Tapi yang diminta oleh membuat perencanaan ya, kalau kita mau mengikuti pelatihan mandiri di PMM itu modul ajar. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bahan ajarnya dulu. Bahan ajar yang dilengkapi dengan adanya identitas modul ini ya, ditulis seperti ini. Terus kompetensinya mau ditulis apa gitu ya. Nah, sekarang kan ada istilahnya profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu itu mau pilih yang mana gitu. Misalnya saya cuma mau murid saya itu mandiri ya boleh gitu. Atau mau keseluruhan ditulis semua boleh gitu ya. Saya ini hanya sangat sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan di sekolah saya itu muridnya suka bawa HP. Sekolah saya itu Bapak Ibu, anak-anak itu memang suka gitu bawa HP, sukanya nonton YouTube. Nah, pelajaran saya itu kan IPA, kebetulan lapisan bumi. Nah, di sekolah saya masih belajar mandiri belajar gitu ya, jadi belum di mandiri berubah, masih mandiri belajar. Jadi masih diberi kebebasan apa sih ininya ya,
tidak harus sama persis dengan mandiri berubah gitu ya. Yang penting syarat-syaratnya, misalnya belajar berdiferensiasi itu sudah ada sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Lalu sarana saya Bapak Ibu hanya menggunakan tutorial YouTube. Jadi saya ambil ya, mereka kan hobinya YouTube ya Bapak Ibu. Murid saya itu hobinya YouTube. Coba saya lihatkan YouTube-nya ya. Terlihat tidak? Terlihat insya Allah ini. Nah, kayak gini nih. Anak-anak saya itu hobinya nonton YouTube Bapak Ibu. Saya belajar lapisan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada gitu ya Bapak Ibu ya, apa ya namanya itu, bahan ajar atau alat praktek ya di tempat saya itu. Nah jadi saya berinisiatif, anak-anak itulah yang buat supaya mereka ngerti lapisan bumi. Nah, ini maksud saya, pemikiran sederhana seperti ini ya, saya nggak buat sendiri nih, apa sih YouTube-nya ini, saya cari aja, kan banyak nih mahasiswa yang buat seperti ini ya. Nah anak-anak saya suruh nonton ini, mempraktekkan gitu kan, mempraktekkan sama persis seperti video YouTube ini gitu. Sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana struktur lapisan bumi. Itu intinya ya yang saya sampaikan. Lalu komponen intinya ini ya, mereka yang penting dapat menjelaskan permukaan bumi. Nah, dengan berbagai macam kegiatan itu ya, ada yang buatnya mencong, ada yang buatnya ini gitu. Akhirnya mereka bisa menjelaskan permukaan bumi. Lalu mereka dapat mendeskripsikan struktur dan lapisan bumi. Nah ini ditulis Bapak Ibu tujuan pembelajarannya. Ini masuk ke bahan ajar gitu ya. Jadi bahan ajar itu cukup dari sini, dari judul tadi ya. Ini bahan ajar gitu ya. Terus tujuan pembelajaran. Lalu kalau mau ditambahin seperti ini nggak apa-apa gitu ya. Pertanyaan pematik seperti ini nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa gitu. Langsung kegiatan pembelajaran ya, gimana gitu kegiatan pembelajarannya ya, salam dulu, pendahuluan ya, sampai membuat kesepakatan kelas gitu ya. Dan ini akan saya sampaikan ya Bapak Ibu, ini diapresiasi ya. Saya buka drive praktik baik ini, alhamdulillah. Terlihat tidak ya, praktik baik. Dan ini diapresiasi oleh Kemdikbud, jadi mengantarkan saya menjadi narasumber berbagi praktik baik gitu ya. Padahal pemikirannya sangat sederhana gitu ya. Mereka apa sih, dengan usaha guru seperti ini mereka mau gitu menerimanya, padahal ya sekolah saya bukan sekolah yang luar biasa ya, sekolahnya sekolah biasa gitu ya. Murid-muridnya juga bukan yang juara-juara gitu, tidak gitu ya. Bentar ya Bapak Ibu, saya cari dan nanti saya tunjukkan. Nah itulah caranya, maksudnya ya. Sudah ada tujuan, ada apa tadi, cara-caranya, langkah pembelajaran, terus ada asesmen. Itulah ya Bapak Ibu. Nah gimana cara membuat ini dengan Google Doc gitu ya. Ini kan Google Doc ya. Caranya adalah seperti ini. Nah, kalau saya buka ini dia melambat. Bapak Ibu kesini ke tab baru ya, lalu kita buka aplikasi 9 ini, kita buka dokumen. Oke. Nah
masih muter ya. Karena Google Doc ini dia basisnya web, jadi tergantung sinyal juga gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ada dokumen maka akan banyak di sini. Tapi jika Bapak Ibu belum ada dokumen maka pilih yang kosong ini ya, kosong atau tanda tambah. Mana ada nggak? Ada ya. Nah, sip, buka dia kan. Google Doc ini hampir sama dengan Microsoft Word ya. Tapi kalau di Microsoft Word kan offline ya. Nah, ini tadi. Kalau nulis sih sama ya, misalnya bahan ajar gitu. Sama aja gitu ya, bahan ajar. Bisa kan, sama aja. Kalau nyusun ini juga pilih aja yang tengah gitu ya. Bisa. Coba nih kan sama aja kan. Terus apa lagi, bahan ajar apa gitu ya. Kalau mau kasih apa tadi, identitas ya bisa juga gitu. Lalu di sini Bapak Ibu, misalnya kita ingin menyisipkan foto, nah, foto misalnya, kalau memang di komputer Bapak Ibu ada, pakai yang dari komputer. Tapi kalau tidak ada, misalnya ada di internet, tinggal cari. Jadi hampir sama ini ya, seperti slide juga semuanya seperti ini. Misalnya saya mau cari SMP 2 Tanjung Raja, ada nggak ya? Kita tes. Lampung Utara, saya tes ya. Ada nggak? Nggak ada. Mulai ini kan berarti kan tempat saya sangat terpencil. Tidak ada kan di sini. Nah, atau apa ya yang namanya, saking terpencil tempat saya Bapak Ibu, jadi di pencarian gambar Google belum. Nanti insya Allah ya, kalau kita semakin banyak berbagi maka Google bisa mendeteksi tempat kita. Misalnya saya ke Linci gitu ya, saya nggak usah, kalau di Microsoft Word kan kita nyimpen foto ya. Nah, kalau di sini tidak usah, tinggal kita cari. Misalnya saya di Kelinci gitu ya, klik kemudian sisipkan gitu ya. Karena bahan ajar saya ini mungkin berhubungan dengan hewan mamalia misalnya ya. Nah, sama aja semua, tinggal dikecilkan ya, hampir sama ya seperti Word ya. Nah, di edit ya. Lalu apa tadi, bahan ajar, nama sudah misalnya Kelinci ya. Terus tujuan pembelajaran. Nah, Ini baju saya. Bukan ini baju pasang saya. Pasang saya. nah, tujuan pembelajarannya ini saya sekarang ingin Bapak Ibu yang mengisinya ya. Bapak Ibu ada yang pakai laptop nggak ya sekarang? Atau pakai HP semua ya? HP semua ya. Oh, ada ya? Nggak apa-apa. Yang ada aja ya, yang ada aja. Yang kalau pakai laptop ini harus menginstal dulu di HP-nya itu Google Doc ya. Makanya saya tanya tadi. Tapi kalau pakai laptop langsung ini tidak usah menginstal. Jadi saya minta yang ini aja, yang pakai laptop aja. Misalnya tujuan pembelajaran, tulis aja apa ya, terserah. Caranya saya mau real time, berbagi tadi ya. Saya bagikan ini tuliskan ada bagikan ya. Saya simpan, oh iya harus simpan dulu katanya, nggak bisa berbagi kalau. Nah, ini disimpannya cukup begini saja Bapak Ibu. Ini diklik 2 kali.
Kenapa dia ini? Isinya lah. Bentar. Macet ya. Oke. Coba saya refresh. Nah, jangan lupa simpen dulu. Simpennya nggak kayak kita nyimpen Word ya. Cukup ini diklik 2 kali judulnya ini. Diklik 2 kali dia ini. Bentar ya, tunggu agak stabil. Kan klik 2 kali ya Bapak Ibu, udah berubah ya. Nah, andai Bapak Ibu tadi mau ngubahnya jadi apa, diklik lagi sampai dia ada bloknya ini, lalu ya diubah. Udah disimpan, ini artinya disimpan. Jadi misalnya saya kehabisan baterai, sinyal hilang dan lain sebagainya, ini tetap akan ada di drive saya, gitu, tidak akan hilang. Lalu saya mau teman-teman ikut real time mengisi ini. Tujuan pembelajaran tadi saya bagikan. Capek saya misalnya ya. Ayo teman-teman kita kolaborasi, kita berbagi. Isi tujuan pembelajarannya, saya sudah nulis judulnya gitu. Sekarang Bapak Ibu yang nulis tujuan pembelajarannya. Ini bisa ditulis dengan email yang di sini kalau kita bisa emailnya ya. Misalnya ini. Bisa Bapak Ibu, walaupun ini yang saya emailkan ini misalnya Gmail biasa. Nah, pesannya tulis saja di sini. Bantuin dong gitu. Bantuin buat tujuan pembelajaran. Kirim gitu ya. Bisa ini langsung tetap bagikan. Bisa dia kan? Atau saya pengennya ini semua orang, nggak pakai email. Saya klik yang ini, yang kementeriannya ini, lalu saya pilih siapa aja yang memiliki link, atau kalau bahasa Inggrisnya itu anyone with the link. Mohon maaf kalau bahasa Inggris saya agak belepotan. Di sini karena saya pengen teman-teman saya itu mengisi, saya buat ini editor. Kalau penglihat dia hanya bisa melihat, tapi kalau view editor dia bisa mengedit. Lalu kalau sudah cocok seperti ini, salin linknya, terus kirim ke mana? WA boleh, kemana-mana. Saya kirim ke ini ya, ke apa namanya, chat mana chat? Ntar ya. Nah, ayo tulis tujuan pembelajaran. Oke, tinggal diklik. Silakan yang bisa yang pakai laptop tadi. Misalnya nggak mau nulis tujuan pembelajaran ya nggak apa-apa gitu ya. Tulis saja apa adanya. Nah, ini sudah masuk. Nah, tandanya seperti ini, Bapak Ibu. Ada seperti ini nih. Nih, Pak Marwan sudah nulis, pinternya. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, bekerja seperti ini. Ada satu di Lampung, satu di Sumatera Utara, satu di mana-mana gitu. Tugas kita selesai Bapak Ibu. Mudah kan? Gitu nah. Nah, hal-hal seperti inilah gitu yang ingin dikembangkan oleh Kemdikbud gitu loh, supaya guru-guru itu nggak merasa sendirian. Oke, bisa ya, insya Allah ya. Ya, lalu ini yang real time, maksudnya kan real time ini ya, kan barengan gitu. Tapi hati-hati Bapak Ibu, Anda yang masuk ini nge-delete
maka dia hilang semua. Jadi kita harus hati-hati. Kalau sudah seperti ini, kita bisa mendownloadnya Bapak Ibu dalam bentuk berbagai macam file. Jadi ke file ini ya, lalu Bapak Ibu, oh ya, guru-guru tempat saya itu masih familiar dengan Word, ya jangan dipaksain gitu ya, tetap. Jadi kita pakai Microsoft Word gitu ya, nanti hasilnya jadi Microsoft Word Bapak Ibu. Atau mau PDF. Nah ini yang saya lakukan kemarin. Saya sudah buat ini ya, lalu saya buat ke dokumen PDF. Jadi saya nggak kerja 2 kali gitu ya untuk membuat Merdeka Belajar saya, itu langsung dia dalam bentuk PDF. Karena saya simpan dia ke file PDF. Mana coba? Kelihatan nggak? Nah, ini. Karya Twitter. Nah, kan dia dalam bentuk file PDF gitu ya. Jadi untuk membuat tugas sebenarnya kita ya kolaborasi tadi ya, tidak usah terlalu ini. Nah, inilah enaknya kita menggunakan Google Doc Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu coba lihat di sini. Ini ada apa nih? Ini ada Meet Bapak Ibu, sama seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi kalau kita udah gabung sini ya, banyak ini orangnya, ada berapa nih? Kok namanya jadi celurut ya, nggak apa-apa lah ya. Namanya juga yang penting kan kerjanya bareng gitu ya. Nah, nggak ada ini, kita bisa langsung Meet seperti ini Bapak Ibu, langsung bisa langsung diklik aja jadi kayak video call gitu. Nah itu ya. Lalu apa lagi ya? Tadi udah ya, filenya sudah. Nah ini misalnya tempat saya Pak Ibu, sinyal kan nggak bagus ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang ada, kadang enggak gitu ya, sama ya, curhat Ibu Merit. Itu di sini ada namanya sediakan saat offline. Jadi nggak ada ceritanya lagi kita nggak ngerjain gitu ya. Tapi kalau saya coba ini, saya nggak nyambung mic-nya ya. Maksud saya seperti ini. Jadi ini bisa diketik seperti biasa ya, tapi dia offline gitu ya. Nanti pas ada sinyal dia nyambung lagi gitu. Cuman hanya ada beberapa ya, seperti berbagi gitu ya. Terus mau ke sisipkan internet tadi ya dia tidak bisa gitu. Tapi kalau ngetik-ngetik biasa aja bisa Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan ya Google Doc itu hanya untuk orang yang punya internet, enggak gitu ya. Ternyata Google Doc itu bisa untuk orang yang berbagai macam gitu ya. Walaupun sinyalnya kadang-kadang enggak. Itulah ya Bapak Ibu kurang lebih dari saya. Lalu habis tujuan pembelajaran tadi, kegiatan pembelajaran sudah ya. Kegiatan pembelajaran yang sama aja pendahuluan ya, tergantung Bapak Ibu. Lalu ada yang namanya kegiatan apa ya? Asesmen. Mana tadi? Coba saya lihatkan dulu kanvas saya tadi. Oh di sini. Yang terakhir tadi apa? Ada asesmen ya kalau nggak salah. Oke di sini. Ya ini dia. Ada rencana asesmen. Nah, rencana asesmen itu gimana cara kita untuk menilai anak ini gitu ya. Kalau modul ajarnya sudah, asesmennya gimana gitu. Misalnya Bu, saya mau nulis asesmennya ini aja gitu, dari soal-soal yang ada di buku ya boleh gitu ya, tuliskan saja soal-soal yang ada di buku gitu ya. Yang penting sama dengan tujuan pembelajaran. Ini latihan Bapak Ibu.
Jadi di sini asesmennya misalnya ada soal ya Bapak Ibu tuliskan, terus nanti ada kunci jawabannya gitu ya. Atau Bapak Ibu mau yang secara online gitu, nanti kita bahas di tahap selanjutnya ya. Ada juga aplikasinya namanya Google Form ya. Tapi untuk malam ini ya cukup sampai sekian ya. Jadi gimana cara kita memanfaatkan Google Doc. Nah, Google Doc ini Bapak Ibu selain kayak ngetik-ngetik biasa ini, ya sangat banyak aplikasi-aplikasi apa sih yang lainnya ya. Seperti ini saya lihat kan. Kalau ini sama ya, baru buat salinan sama. Nah, ada bagikan, ada untuk email, downloadnya banyak macamnya ya. Lalu masukkan ke Drive ya. Apalagi kira-kira. Nah, ada catatan kaki yang bersama ya. Nah, ini ada chip pintar ini ya, misalnya mau tanggal kapan gitu, berarti ini ke kalender ya, atau ke nah seperti itu. Terus dia ada add-onnya berbagai macam ya. Tapi nanti ini lebih ya, atau yang mau suka matematika itu ada open math type ya. Jadi hobi yang apa nulisnya itu berbagai macam itu ya. Ada V, ada yang matematika lah ya. Ini sama, nah kan seperti ini. Jadi tinggal diklik Bapak Ibu, diikutin, insya Allah ada semua. Nah dari sini Bapak Ibu ada tidak yang Bapak Ibu, saya kembalikan dengan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Ini sambil saya lihatkan ini. Nih, dengan add-on ini banyak sekali keunggulannya. Kalau saya guru matematika misalnya ya, mau nulis yang itu tuh agak susah ya, ada gitu ya ininya. Masih berjalan ya Bapak Ibu, bentar. Nah, sampai sini ada tidak Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sambil saya tunjukkan yang ini. Saya mencari tadi ya, masih ada yang mengerjakan. Saya akan mencari di Drive saya, tadi sudah saya siapkan sih. NS ya. Lupa saya. Banyak banget di NS kayaknya. NS berbagi praktik baik ya. Jadi yang sudah saya sampaikan ini hanya berbagi praktik baik Bapak Ibu, bukan mengajari, bukan ini ya. Sambil saya cari, silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya atau ingin menambahkan. NS Merita pedoman kalau nggak dicari ada deh. Kalau dicari agak-agak. Oke, silakan, tidak ada. Itu saya lihat kan dulu. Nah, siapa yang ingin berbagi? Oh iya, nggak apa-apa Pak. Salah pencet katanya. Tidak ada? Ibu Siti Jadidah ingin bertanya Bu? Dari tadi angkat tangan. Tidak? Nah ini sudah ketemu saya Bapak Ibu.
praktik baik saya lihatkan dulu ya. Kalau ingin bertanya silakan sambil saya ini. Oke. Ini Bapak Ibu, terlihat ya, ini yang saya sampaikan tadi. Ini yang membawa saya ke jadi NS, berbagi praktik baik. Sederhana banget. Dan idenya ini ide kepepet. Jadi saya udah belajar gitu ya, tugas sangat banyak. Oh iya, anak saya itu sukanya nonton YouTube gitu, saya suruh aja gini. Nah, jadi materinya lapisan bumi di sekolah itu tidak ada media ajarnya gitu ya, bumi mau diapain gitu ya. Nah, tapi kalau mau buat dari bola terus ini kan saya ini ya, anak saya suka juga gitu ya. Anak-anak saya itu suka yang belajar sambil bermain gitu ya. Nah, saya suruh mereka membuat lapisan bumi ini dengan nonton YouTube. Jadi mereka tuh saya bolehin gitu yang nonton YouTube. Nah, ini kerjaan mereka, nah Bapak Ibu. Ada yang buatnya di halaman, ya panas Bu. Ada yang mau di kelas. Ya suasananya ya seperti itu, tapi mereka enjoy ya gitu ya Bapak Ibu. Caranya gimana ini lebih jelasnya? Videonya tadi udah saya lihatkan ya. Lalu ya di grup saya beri arahan, nanti bawa HP ya untuk kita lihat. Lalu saya berikan mereka ini asesmennya tadi Bapak Ibu. Asesmennya itu saya beri indikator ya. Kalau lapisan buminya itu memang ada 6 lapis, betul. Kalau ada lapisannya itu warnanya beda-beda, maka masuk sini. Sehingga ketika mereka dapat poin ini semua tercentang, nilai mereka berada di sini. Nah, maka karakter mereka kreatif dan inovatif itu dalam predikatnya A. Yang buat ini siapa gitu, yang ngarang ini ya saya Bapak Ibu, guru gitu yang ngarang ini kita. Nah, makanya tadi yang membuat bahan ajar itu guru gitu. Jadi kita yang bisa menentukannya. Oh ternyata kurang dikit lah gitu ya anak-anak itu. Nah, lapisannya masih 6 kan, masih 6 ya. Terus warnanya ada anak-anak itu ya. Apa kertasnya kan minta lah atau dari mana sehingga warnanya itu nggak lengkap. Atau dibuatnya sama ya, berkurang dikit nilainya sehingga dia dapat B gitu ya. Nah lalu ada lagi yang asal buat aja, maka mereka perlu dikembangkan dapat C. Nah, sebenarnya guru itu di sini latihannya Bapak Ibu untuk mengarang indikator ini untuk asesmennya ya, sehingga mereka itu pekerjaannya yang seperti ini tadi. Ini pekerjaan muridnya seperti ini tadi, mereka bisa mendapatkan nilai dari A, B, C. Nah, A, B, C ini didapat dari rentang nilai ini. Nah, itu isi dari asesmen, Bapak. Nah, kalau lainnya ini, ada yang buatnya mau di rumah gitu, tahapan belajarnya kan ada ya. Nah, habis ini diapain gitu, habis dibuat apa dibuang ya enggak lah ya. Suruh mereka ngomong gitu. Jadi kemampuan mereka itu nggak hanya lihat video aja, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan kerjaannya. Suruh mereka cerita. Ada yang nulisnya di tangan ya, namanya anak-anak ya. Ada yang maunya megang doang, ada yang nggak apa-apa gitu. Mereka belajar berkolaborasi gitu. Nah, seperti ini ternyata sangat membawa dampak bagi gurunya, ini bisa lolos jadi NS gitu. Sederhana kan Bapak Ibu, sangat sederhana ini. Nah, jadi apalagi Bapak Ibu yang lain yang di sini yang luar biasa dengan ide yang lebih kreatif, asal Bapak Ibu familiar ya dengan Google Doc seperti ini. Ini kan Google Doc saya pakainya ya Bapak Ibu, nulis seperti ini, masukin foto kayak tadi. Nah,
Ini lalu tinggal di download ke PDF, kirim ke apa sih? Ini kemana nih? Karena saya pakai Chromebook ya Bapak Ibu. Dia mau mau hentikan ya, nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Oke, saya hentikan dulu. Ke Merdeka Belajar Bapak Ibu. Merdeka Belajar. Kalau di Chromebook itu nggak usah diinstal Bapak Ibu saat ini. Ininya Merdeka Belajar itu dia langsung ada. Caranya begini kalau tidak ada. Kalau Bapak Ibu nggak pakai Chromebook ya, pakai ini, Bapak Ibu tuliskan saja Merdeka Belajar gitu ya. Lalu dia akan muncul seperti ini. Ini kenapa tampilannya seperti ini? Sama seperti apa? Karena saya pakai Chromebook. Oke. Nah, mana tadi? Bentar ya. Muncul nggak ini? Sinyal ya. Oke. Masuk ke Merdeka Belajar, Bapak Ibu bisa langsung upload ke bukti karya. Nah, yang bahan ajar yang Bapak Ibu buat tadi di Google Doc, di download ke PDF, lalu Bapak Ibu masuk ke bukti karya. Tinggal, nah sudah ada bukti karya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam program Merdeka Belajar ini. Itulah tujuan dari webinar malam ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buat media bahan ajar, Bapak Ibu bisa menguploadnya ke PMM atau Merdeka Belajar, dan Bapak Ibu punya karya gitu ya. Jadi kalau mau dihitung ini sama seperti BIMTEK 5 hari disampaikan dalam 1 malam nggak nyampe ya. Oke, mau nggak dia muter? Tapi dari penyampaian, nah sampai sini mau dia Bapak Ibu. Langsung nanti Bapak Ibu ke bukti karya ya. Mana ya? Nah ini Bapak Ibu ke bukti karya. Nanti tinggal dilengkapi bukti karya. Kalau dia memang bisa ya bisa. Ini kenapa dia lambat, karena tabnya sudah sangat banyak saya buka tadi. Sambil saya terangin gini, kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan sesuatu boleh. Muter kan deh Bapak Ibu. Oke, ada tidak Bapak Ibu? Nah seperti ini ya. Nih, apa ini? Kok perangkat? Oh salah saya Bapak Ibu. Bukan perangkat, bukti karya. Lambat deh ya. Di bukti karya nanti upload yang dalam bentuk PDF tadi gitu. Oke lah, ini sinyalnya kayaknya terlalu ini. Oke Bapak Ibu, adakah? Tidak ada. Nih, apa ininya? Untuk suara saya nggak nyampe. Kok mic-nya ada ya? Audio presentasi. Pak Supriyadi mau angkat tangan? Silakan Bapak. Ya Bu, saya tertarik Bu dengan yang Ibu buat tadi kan, untuk bukti karya nyata. Nah saya juga sebagai kepala sekolah sudah membuat bukti karya nyata, tapi sulit seperti menyampaikan yang tadi Ibu gitu. Yang saya sudah lakukan sebagai kepala sekolah itu menggunakan portofolio digital untuk kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah Bu. Iya. Nah
caranya gimana Bu supaya bisa dijadikan sebagai bukti karya nyata seperti itu? Oke. Saya sudah gunakan dan kemarin alhamdulillah hasil PKKS-nya bagus Bu, karena sudah menggunakan secara digital itu. Oke. Terima kasih Bapak. Ini Bapak yang mana ya? Maaf. Namanya Supriyadi Bu. Oke ya Bapak Supriyadi. Alhamdulillah kalau Bapak memang sudah melakukan ini, tinggal kalau saya dengar cerita Bapak menulis ya, menuliskannya saja. Jadi kalau Bapak menuliskannya saja, Bapak ikutin saja seperti tadi ya. Saya bagi saja ini di Word-nya ya. Nanti sebentar Pak, saya bagi contoh ya, mungkin bisa jadi referensi ya. Pak, sama Bapak Ibu yang lain, Pak Supriyadi sudah membuat ya lewat portofolio digital hanya untuk menyampaikan tulisannya. Nah, tulisannya itu dibuat di Google Doc ya. Nah, foto-fotonya dimasukkan di situ gitu. Langkah-langkahnya tadi sama ya. Ini sinyal saya atau apa ya? Nah, hilang saya. Suaranya memang hilang itu. Hilang ya? Halo? Suara saya Suaranya belum di ini Bu, di unmute. iya. Saya lagi jelasin malah hilang. Oke, saya harus tutup kamera supaya ini. Nah, jadi Pak Supriyadi ini tinggal melengkapi membuatnya dalam bentuk Google Doc Pak. Ya boleh Bu, saya minta contohnya Bu Ya, tuliskan saja nanti langkah-langkahnya seperti ini. Nih Pak. Sama Bapak Ibu yang lain boleh kalau ingin menanggapi. Saya bagikan saja ya, bagikan seperti tadi. Siap Bu, ditunggu. Bagikan. Mana ini ya, bagikannya kok. Ini bekerjanya lewat link ya, jadi agak bagikannya pakai editor saja Bapak Ibu, jadi nggak usah. Nggak, ini di apa sih namanya, di chat ya, link contoh praktik baik. Oke, dicoba ya Pak. Sip, yang lain ada tidak? Tidak ada? Atau kalau nggak mau ini di WA boleh. Ibu Yosi, bagaimana kabarnya Bu Yosi? Permintaannya yang mana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana Bu Yosi? Yang dimintanya sudah sampai belum? Tadi masuknya terlambat. Sip. Gak apa-apa. Emak-emak biasalah. Jadi Bapak Ibu, kemarin Bu Yosi ini udah jelas ya Bapak Ibu caranya. Kita pakai Google Doc, lalu nanti di download dalam bentuk PDF, lalu kita upload ke Bukti Karya. Nah, saya akan menyampaikan pada teman-teman, ini Bu Yosi ini kemarin bertanya gini, bagaimana caranya membuat komunitas seperti ini ya? Nah, itu ya pertanyaannya. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya gimana gitu. Sebenarnya kebetulan saya termasuk di NS Berbagi Praktik Baik, jadi kemarin itu Bapak Ibu dapat pengarahan ya, bahwasanya setiap sekolah itu harus ada yang namanya komunitas belajar. Namanya boleh berbagai macam ya, terserah, tapi harus ada komunitas belajar sebagai wadah teman-teman guru itu berbagi praktik baik seperti ini gitu.
boleh daring, boleh luring, ya terserah. Tapi itu harus didaftarkan. Caranya gimana gitu? Caranya pertama kali buat kesepakatan di sekolah itu bagaimana namanya dulu, terus mau kapan ya. Lalu jangan lupa Bapak Ibu daftarkan ke Merdeka Belajar tadi. Nah, untuk mendaftar ke Merdeka Belajar, Bapak Ibu itu harus lulus dulu. Ini yang agak berat. Yang kalau mengisi sih boleh semua orang boleh gitu ya mengisinya. Tapi untuk mendaftarkan ini, dia istilahnya penggeraknya ya. Itu bisa mendaftarkan ini dilakukan oleh penggerak yang sudah, ini terlihat tidak ya? Merdeka Mengajar ya. Terlihat tidak Bapak Ibu? Kembali lagi seperti ini ya deh. Agak lama. Ke Merdeka Mengajar, lalu sebentar enggak ini sinyal kayaknya. Mana ya? Kepelatihan mandiri ya. Nah kan ya udah terlihat tidak ini? Tidak ya? Belum ya? Belum bergerak. Belum bergerak berarti dia memang. Oke. Coba saya hentikan. Saya berbaginya lewat keseluruhan saja. Bentar ya. Sambil Bapak Ibu harus menyelesaikan yang namanya pelatihan mandiri bagian perencanaan Bapak Ibu. Bentar ya. Mau nggak ini? Terlihat belum Bapak Ibu? Belum. Bagikan. Escape keluar. Ini terlihat? Belum juga. Nggak kelihatan ini? Oke. Sinyal berarti. Yaudah, cerita aja ya. Namanya luring. Nanti kita bergabung di daring, di luringnya ya. Kalau mau yang sampai kan ininya baru nyampe presentasinya. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan yang namanya topik pelatihan mandiri perencanaan ya. Pertama Bapak Ibu harus menyelesaikan kurikulum, topik kurikulum. Bapak Ibu bisa bergabung di pelatihan mandirinya itu sampai dapat sertifikat ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu ada lagi pelatihan di sana itu perencanaan, ikuti sampai Bapak Ibu menyelesaikan aksi nyata, nggak harus lulus. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan aksi nyatanya, nah Bapak Ibu bisa membuat yang namanya komunitas belajar. Nah, tinggal mendaftarkan saja gitu di sana. Jadi memang agak berat kalau kita yang sebagai dituakan di sekolah ya. Ya walaupun nggak tua-tua banget, tapi kalau kita yang dituakan, kita yang harus mencontohkan. Mau tidak mau kita harus menyelesaikannya gitu ya, menyelesaikan apa sih namanya pelatihan itu.
Jadi buat aja Bu Erika ya. Dua. Perencanaan itu. Pertama selesaikan dulu kurikulum, lalu perencanaan. Nah, setelah perencanaan itu sudah bisa buat komunitas. Nah, di sanalah kita membuat link gitu. Kalau membuat link udah bisa. Iya, sampai aksi nyata saja. Saat ini sudah saya praktekkan Bapak Ibu. Saya bolak-balik, sebenarnya nggak lulus kemarin itu. Saya buat lagi aksi nyata. Saya buat lagi gitu ya. Sampai saya kehabisan ide, saya melakukan yang ini tadi Bapak Ibu, membuat modul ajar tadi gitu loh. Modul ajar seperti ini tadi yang MS yang saya bagikan tadi dengan Bapak Ibu. Yang sederhana seperti ini malah lulus gitu. Bingung juga saya ngapa. Mungkin karena yang ini tidak buat-buat kali ya. Jadi mereka orangnya kan memang para ahli gitu ya. Ini tidak dibuat-buat itu, memang dinyata apa sih? Cuma pakai YouTube, anaknya disuruh main di lapangan, ada yang di dalam kelas, yang penting mereka buat. Habis itu mereka presentasi gitu ya, di foto hasilnya. Habis itu ditanyain suka nggak belajar seperti ini, mau lagi nggak, apa kurangnya, apa lebihnya. Nah itu dimasukkan di sini Pak, di ceritanya ini. Nah, di MS tadi bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Nah itulah yang membuat saya dapat sertifikatnya. Nah ketika saya dapat sertifikatnya ya tidak berhenti gitu ya. Saya sudah bisa membuat webinar seperti ini. Mungkin seperti itu Bu Yasi. Video belajar kenyataan. Nanti bisa diinikan apa sih, dihentikan saja dulu presentasi, dicoba ya. Yang jelas Bapak Ibu harus mencobanya dikit-dikit ya. sambil tiduran dilihat videonya, lihat lagi videonya, kerjain. Aksi nyatanya nggak lulus, coba lagi. Emang seperti itu ya, tapi insya Allah lama-lama bisa. Oke Bapak Ibu, sampai sini ada tidak? Tidak ada ya? Kalau tidak, maka saya mohon izinnya pada Bapak Ibu untuk kita berbagi di sini ya. Tadi saya berbagi nih ceritanya Bapak Ibu. Saya nih sinyal saya benar-benar kayak jelek ini. Ini Bapak Ibu, saya mohon koreksi Bapak Ibu semua, atau apa ya, refleksi lah, refleksi dari Bapak Ibu dengan mengisi mana ini mengisi link jurnal. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya nggak mau. Oke, terlihat refleksi, tinggal diklik refleksinya, terus diisi sesuai isi hati Bapak Ibu. Coba kita lihat ya, terlihat nggak Bapak Ibu ini saya buat ini nih? Nggak kelihatan. Sinyal saya rada-rada ini. Ya saya hentikan. Ada tidak? Belum. Iya, nggak kelihatan. Bapak Ibu di sini bergabung dalam grup WA nggak? Tidak. Ini terlihat tidak? Sinar baik atasnya kelihatan nggak? Nggak ya?
ini diisi dengan berbagi satuan pendidikan dalam sekolah atau komunitas daring. Kita pilih daring ya. Terus nama satuannya, satuan pendidikannya Bapak Ibu, misalnya SMP 2 Tanjung Raja misalnya ya. Kalau Bapak Ibu SD berapa gitu ya. NPSN-nya NPSN sekolah Bapak Ibu. Jadi berapa sekolah Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu susah nggak tahu, Bapak Ibu cari di internet sini aja NPSN SMPN 2 misalnya Tanjung Raja Lampung Utara, nanti ada dia. Nah, ada kan, tinggal di ini aja, di copy aja. Copy, misalnya masukkan ke umpan balik tadi. Nah, terus pilih tempat berbagi. Kalau ini kan negeri ya, SMP negeri 2 ini. Kalau Bapak Ibu ya terserah gitu ya, mana tingkat mana, Bapak Ibu SD apa SMP gitu. PTK gitu ya. Terus provinsi Lampung. Terus pilih apa tadi? Lampung Utara kabupatennya, kecamatannya Tanjung Raja. Kalau Bapak Ibu ya tempat Bapak Ibu gitu ya. Ini karena NPSN saya ini, desanya Merambung. Nah kan gini. Penyampaian saya ini ceramah aja. Kalau ceramah aja ya. Tanya jawab enggak? Tanya jawab iya. Buat enggak? Ada enggak karya tadi? Ada ya. Buat. Simulasi enggak? Simulasi juga ada. Ada yang nanggapin enggak? Ada gitu. Jadi kalau dia kotak itu bisa dipilih macam-macam. Tapi kalau dia enggak kotak, satu aja. Umumnya apa? Ceramah ya. Dan jawab ya, buat produk ya juga. Terus bagaimana? Simulasi ya ada juga, buat produk ada juga. Nah terus yang di sini penguasaan narasumber, bisa nggak narasumber ini nyampein? Kalau nggak bisa 1, kalau bisa 5. Ini juga sama, kalau 5 itu bagus, kalau 1 jelek gitu ya. Lalu masih, jadi ini ditanyakan Bapak Ibu sampai terdata di Kemdikbud itu bahwasanya si Ibu Merita sudah menyampaikan gitu. Yang pesertanya ya Bapak Ibu ini juga terekam gitu. Nah inilah yang merekam kita gitu, bahwasanya kita sudah belajar bersama. Terima kasih. Gimana? Enggak. NPSN. Kalau lupa tadi di ini aja, cari di Google. Tulis saja NPSN mana gitu. Saya juga nggak hafal biasanya. Pusing amat kita ngapalin NPSN. Ada mbahnya kok. NPSN berapa lagi? Lalu kemampuan narasumber. Saya kan ini jadwalnya sampai jam berapa gitu ya. Sampai jam 1. Oh ini sampai jam 12 malam Bu, mereka nggak berhenti. Berarti kan kurang gitu ya, atau baik, terserah Bapak Ibu yang menilai. Membangun diskusi, misalnya pesertanya diajak ngomong nggak, apa itu murid aja yang ngomong gitu ya, Bapak Ibu lah yang menilai. Karena Bapak Ibu yang di sini yang sebagai muridnya. Lalu topik lain yang ingin dipelajari, nah besok-besok kami kan udah belajar nih bahan aja. Nah besok-besok mau buat apa lagi, atau tentang asesmen kah, atau tentang apa kek tadi, mungkin seperti kata Bapak tadi portofolio digital atau apa gitu ya, atau pengolahan kelas, asesmen ya. Asesmen, lalu simpan.
Oh iya, namanya belum ini. SMPN 2. Kalau dia nggak mau itu berarti ada yang belum terisi. Sudah. Lalu simpan. Masih ada lagi ya? Oh. SM. Ada nggak ini? Lalu simpan. Oh ini yang belum. Kalau dia nggak mau itu ada lah itu yang nggak di. Ini udah terisi semua. Mana lagi yang belum? Sini lagi. Amal agak ribet dikit ya. Nah ini pilih lagi. Oh dia kalau ininya kosong, yang lainnya agak kosong juga. Oh diisi ulang kayak galon ya. Mana lagi di bawah tadi Tanjung Raja. Ini kosong lagi kan ya. Iya, jadi agak sudah masing-masing kosong enggak. Terus nah mau dia Bapak Ibu ketika sudah terisi semua. Nah terima kasih. Nah berarti data Bapak Ibu sudah masuk. Nah ini tugas saya sebagai MS tersampaikan. Terima kasih sampai sini. Ada nggak Bapak Ibu pertanyaan? Silakan. Ibu. Monggo. Ibu mana ini yang ngomong? Bu Nelly, silakan Bu Nelly. Itu satuan pendidikan itu kan masukin SD nggak bisa masuk, dia pas di sini tuh nggak mau. Kalau nggak lagi kalau dia nggak mau dicoba lagi. Yang mana yang kosongnya? Di itu satuan pendidikan. Diketik aja SD, misalnya SD 3. Udah ulang dia nggak mau. Bawahnya diisi lagi. Kabupaten apa tuh? Provinsi. Diulang lagi. Gitu. Kalau dia udah di atasnya dirubah, bawahnya itu mau dirubah semua datanya itu. Minta diketik ulang deh. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Sip ya, udah ya. Bisa ya? Salah, masa nggak bisa? Kalau nggak bisa nanti ikut saya ke Tanjung Raja ya, hari Sabtu. Saya tunggu Bapak Ibu. Aduh jauhnya ya. Nah kalau sudah isi daftar hadir ya. Bu ya Bu Nelly dicoba lagi Bu sampai bisa. Daftar hadir. Oke. Sip. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Enggak ya? Semoga ini menjadi awal kita bersilaturahim, berbagi ilmu, dan semoga kedepannya saya tunggu Bapak Ibu yang mau berkolaborasi, berbagi ya. Bagikanlah ilmu-ilmu Bapak Ibu yang luar biasa itu. Walaupun sederhana seperti ini, ternyata kadang ada oh iya ya, cocok juga itu. Nah, hal-hal inspirasi seperti itulah yang diinginkan oleh kementerian supaya kita saling berbagi. Sampai situ penyampaian dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf jika saya banyak salah. Jangan lupa isi daftar hadirnya. Terima kasih atas partisipasinya semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh boleh.
Oke, mau nanya. Silakan kalau ingin melanjutkan yang lainnya. Saya tutup ya. Nanti saya bagikan ini ke linknya ya. Oke, Bapak Ibu, sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Marita. Ya, sama-sama. Bu sifat pilih anggur. Anggur.